Apakah benar pohon sawit itu bisa menyerap air kolam? Pertanyaan ini juga harus ada yang membantu ya, karena yang membantu mungkin di daerah yang notabene banyak tanaman sawit seperti di Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan atau mungkin di Sulawesi. Untuk kalian di daerah di tempat kalian yang memang banyak pohon sawitnya, saya minta bantuan untuk penjelasannya karena ada salah satu sahabat yang bertanya apakah benar nih pohon sawit ini bisa menyerap air banyak di kolam kita. Ya mungkin yang ditujukan mungkin kolam tanah kali ya. Misalnya ini kolam tanah, terus di pinggirnya ada pohon sawit, mungkin apakah itu akan surut? Bahkan pertanyaan ini ada yang balas ya, salah satu sahabat katanya betul. Ya, pohon sawit itu bisa menyerap 20% air setiap harinya. Ini kata yang komentar, bukan kata saya ya. Nah, makanya saya minta bantuan kepada sahabat yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang banyak pohon sawitnya. Karena saya posisi di Purwakarta, Jawa Barat ini ya hampir nggak ada pohon sawit di mana gitu loh. Di tempat saya juga nggak ada tanaman sawit gitu atau kebun sawit seperti itu. Nah, apakah betul? Misalnya kalau kita buat kolam tanah, di pinggirnya ada pohon sawit atau kita buat kolam tanah di kebun sawit. Mohon ya untuk dibantu jawabannya, terutama sahabat yang dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang dekat dengan eh, apa tuh kebun sawit. Kalau saya di sini, misalnya saya umpamakan dengan pohon kelapa ya, itu agak lumrah kalau di tempat saya kolam tanah sampingnya ada pohon kelapa atau pohon pisang itu ya lumrah. Enggak sampai menghabiskan kok. Tapi saya nggak tahu kalau untuk pohon sawit ya. Apakah betul menyerap air di kolam tanah atau bagaimana? Atau nanti takutnya surut atau bagaimana gitu. Siapa tahu kalian ada yang punya kolam tanah di kebun sawit atau mungkin ada rencana kalian punya apa mau bikin kolam tanah itu di perkebunan sawit seperti itu. Oke, mohon dibantu jawab ya. Terutama untuk sahabat yang dari Pulau Sumatera dan Kalimantan.